Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita semua telah dapat hadir pada pesantren Raudhatus Shalihin, yaitu di mana hadir bersama kita Bapak Dr. Ali Abdullah dari Jakarta, beliau dari MUI, dan juga dari Jamaah Tarikat Mu'tabarah Nahdiyah Jasman. Beliau datang ke Aceh tadi sore untuk bisa sebagai saksi ahli di dalam mengenai ajaran tasawuf dan kesufian, di mana ajaran ini oleh kita di Aceh masih simpang siur. Ada yang mengatakan betul, ada yang mengatakan tidak betul. Nah, insya Allah dengan kehadiran beliau supaya Aceh cepat selesai dari gangguan-gangguan yang menentang dengan ajaran tasawuf dan kesufian. Para hadirin hadirat juga hadir bersama kita dari para wali-wali Nagrong, hampir seluruh Aceh, dari Aceh Timur ada, Utara ada, saya lihat dari Tekengon juga ada, dari Kota Sanai ada, dari Melambu, dari Nagaraya, yaitu untuk sama-sama kita memperingati Maulid serta mendengar pengajian tasawuf yang pada malam ini istimewa, yaitu sebagai penyampai Bapak Dr. Ali Abdullah. Beliau peneliti ilmu tasawuf kesufian 15 negara, dan juga ada abu-abu muda dan juga wali Nangro dari Jakarta. Para hadirin hadirat sekalian, kita perlu belajar tasawuf dengan pengertian, kalau kita lihat di dalam kitab Tanwirul Qulub, bagaimana supaya hati kita ini bisa berjalan kepada Allah dengan makna tarekat supaya kita dapat berjalan kepada zat Allah. Lalu juga tasawuf dengan pengertian akhlak, bagaimana supaya kita bisa berakhlak yang baik, yaitu akhlak-akhlak yang mulia seperti kesabaran, tawadhu, rendah hati, kita peduli, utuwah,
kita melihat hak-hak orang ada pada kita. Jadi sifat-sifat benar dengan makna bahwa baik perbuatan kita benar, niat kita benar, ucapan kita benar, arti yang kita ucapkan, yang kita lakukan sesuai dengan waktu kejadian. Itu sifat-sifat yang terpuji. Jadi kita tidak bohong, dan juga kita dengan makna bahwa kita bisa berkasih sayang, tahan disakiti, tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik terhadap orang lain, akhlak yang bagus. Jadi tasawuf dalam segi ilmu, akhlak, dalam segi amal, hati kita senantiasa berjalan mundur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat sekalian, dengan kesimpulan tidak ada melengket pada hati kita sifat-sifat nafsu yang jelek. Ini tasawuf. Samping juga kita harus paham ilmu kesufian. Ilmu kesufian ini yaitu ilmu hakikat, untuk menjadikan iman kita, akidah kita, dari ilmu yakin kepada ainul yakin, kepada hakul yakin. Ilmu yakin, kita yakin keberadaan Allah. Allah itu ada dan sifat-sifatnya, pencipta langit dan bumi. Ainul yakin, terlihat di dalam batin kita keberadaan Allah dan sifatnya itu. Aku yakin, tidak terlihat ada selain Allah. Ini dikatakan syuhud. Itu adalah ajaran-ajaran kesufian untuk menanamkan keimanan kita ini kokoh dan kuat di dalam batin kita. Para hadirin hadirat, kalau iman kita telah kuat dan kokoh, yang dikatakan iman kamil, kita bisa syuhud, makanya tidak ada kesusahan, kegundahan di dalam hati kita. Di dalam kitab diterangkan, namanya dalam Iqadul Imam diterangkan, untuk menolak kesusahan yang datang dalam hati kita, kita syuhud. Syuhud itu tajalli, menyaksikan tajalli keberadaan Allah dalam batin kita. Itu kita tahu bahwa yang terjadi ini semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dari lainnya. Hanya kita melihat orang yang menciptakan, orang yang menentukan, tidak lain hanya Allah. Maka kita tenang dan aman. Tidak ada selain Allah di dalam batin kita. Ini ajaran kesufian, agar supaya kita dapat bersama Allah. Kalau ada selain Allah di dalam batin kita, kita belum ada bersama Allah. Diri kita tidak ada dalam batin kita. Lalu kalau kita sudah bersama Allah, kita dibantu oleh Allah. Apa yang kita inginkan, yang kita kehendaki, Allah akan memperkenankan kemauan kita. Makanya oleh Ibnu Arabi mengatakan, orang yang paling kaya di dunia ini orang yang paham makrifat. Makrifat yang setelah berhakikat. Ada makrifat sebelum berhakikat. Makrifat sebelum berhakikat itu dikatakan makrifat awam.
maknanya kita mengetahui Allah dengan tanda-tanda keberadaan Allah, ada alam, dan dengan akal pikir kita bahwa makanya alam ini adalah Allah yang melakukan, yang membuat, tidak ada yang lain selain Allah. Jadi mengetahui Allah dengan akal, dengan dalil burhan, dan juga dengan nakal, dengan Al-Quran dan hadis, mengenal Allah, sifat-sifatnya Allah, itu dikatakan ma'rifat Allah. Tetapi bila mana kita mengenal Allah, kalau ada nur, cahaya, keberadaan Allah, sifatnya itu ke dalam batin kita, makanya Allah lebih terang untuk kita kenal, untuk kita dapat dari alam semesta ini. Berarti Allah itu dalil, alam ini madlu, lebih terang kita menyaksikan Allah daripada menyaksikan alam. Ini dikatakan yaitu ma'rifat khawas. Jadi ma'rifat khawas ini setelah kita berhakikat, makna setelah kita berhakikat, setelah hilang wujud kita di dalam wujud Allah, makanya di dalam waktu fana, pada waktu itu setelah baka, jadi kita lihat keberadaan Allah dengan makna tidak bisa kita sampaikan, kita ucapkan bagaimana keberadaan Allah. Cuma kita terasa dalam batin kita, cuma kita lemah untuk mengucapkan, mengatakan, karena waktu kita mendapatkan itu dalam keadaan fana. Jadi itu dikatakan ma'rifat khawas. Jadi ada ma'rifat khawasul khawas, itu lebih tinggi lagi. Tidak ada jalan bagi kita untuk mendapatkannya, tidak ada dalil untuk menunjukinya. Karena itu Allah yang bermakrifat, dirinya dengan dirinya, itu lebih tinggi lagi. Jadi kalau makrifat kawas ini ada rasa, cahaya, sifat jalal dan jamal atau cahaya zatnya masuk. Itu dikatakan makrifat di dalam kita berhakikat. Ada makrifat Allah yang bermakrifat, la ya'rifullah illallah, itu tinggi lagi. Jadi kalau Anda dapat bermakrifat secara kawas, apalagi secara kawasul kawas, maka ini Anda termasuk golongan wali-wali Allah, wali-wali Allah. Maka dengan demikian bahwa Anda telah dapat dipelihara oleh Allah, sebagaimana seorang ibu memelihara anaknya yang kecil. Anaknya yang kecil, sebelum kemauan anak untuk mendapat minum telah disediakan oleh ibu. Sebelum anak itu berkemauan untuk makan, nasi telah disediakan oleh ibu. Begitulah yaitu ma'rifat. Maka ada hadis Rasulullah mengatakan, syariat kataku, tarikat amalanku, hakikat kelakuan hatiku, makrifat adalah ra'su mali, modal hidupku. Atau dikatakan juga istiqami, tapi ada hadis mengatakan ra'su mali, modal hidupku. Modal hidup kita di dunia ini makrifat.
modal hidup kita di akhirat ma'rifah. Jadi ma'rifah itu mahal sekali nilainya, mahal sekali nilainya ma'rifatnya, demikian. Lebih bahagia dari harta, lebih utama dari pangkat, dari kedudukan ma'rifah. Jadi inilah yang diusahakan, yang dikerjakan, yang dilatih oleh orang-orang tarekat. Jadi orang-orang tarekat dia mengatakan, ilahi anta maksudi, hai Tuhanku engkau maksudku, tidak ada maksud lain. Anta maksudi wa ridaka matlubi, dan redamu adalah tuntutanku. A'tini mahabbataka, berikan oleh kau ya Allah akanku mencintaimu, wa ma'rifataka, dan mengenalmu. Jadi mencintaimu dan mengenalmu. Jadi ma'rifat di dalam ketasawufan, setelah mencintai baru kita mengenal. Tetapi kalau ma'rifat secara umum, mengenal dulu baru cinta. Tapi kalau ma'rifat secara tasawuf, mencintai dulu baru mengenal. A'tini mahabbataka, berikan olehmu akanku mencintaimu. Mencintai ini tajalli, terlihat sifat-sifat kebagusan Allah, kebaikan Allah di dalam batin kita. Dengan terlihat sifat-sifat kebagusan Allah, kebaikan Allah, karena Allah sangat banyak memberi kepada kita. Pemberian Allah, nikmat Allah tidak bisa kita hitung. Maka dengan demikian, karena terlihat itu cinta, maka kita kenal. Berarti mencintai baru mengenal. Tapi kalau secara umum, yaitu kita mengenal dulu baru cinta. Ini cinta. Jadi maka mahabbah ini adalah bagi si mutawasid, bagi orang yang sedang berjalan. Adapun sebagai si muntahi, itu orang yang dapat bermakrifah. Muntahi ini makrifah, mutawasid mencintai. Jadi kalau kita ini dikatakan si mubtadi, bukan si mutawasid, si mubtadi, sekedar orang yang berkemauan untuk menemui tujuan kita. Jadi dalam pertengahan mencintai, kesudahan kita mengenal. Barangkali untuk mubtadi berkemauan ini pun belum lagi berkemauan. Sebagai murid berkemauan ini pun belum. Jadi kita latih supaya kita ini berkemauan untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berkemauan untuk dekat dengan Allah, kita harus bersuhbah dengan orang yang hatinya berjalan, dengan orang arif, dengan orang yang tidak ada lagi yaitu alaik awaik di dalam hatinya, tidak tersangkut lagi dia dengan anak keluarga dalam hatinya dan selain Allah. Makanya sangat beruntung sekali bahwa kita orang majelis pengkajian tasawuf ini itu orang yang berkemauan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi mengatakan man kasadallah la yakibu, siapa yang berkasad berkemauan kepada Allah, dia tidak akan rugi-rugi. Allah juga berfirman, Allahu yajtabi may yasha wa yahdi may yurid.
mayunib. Allah itu yaitu memilih orang yang Dia kehendaki. Allah itu menunjuki orang yang ingin berkemauan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat sekalian, untuk kita berkemauan kembali Allah kepada Allah, maka dianjurkanlah Anda berzikir, supaya tumbuh kemauan, kemauan kepada Allah. Terbangun hati dengan berzikir, terbangun hati. Dengan terbangun hati maka hudur Allah. Dengan hudur Allah maka hilang dalam batinnya selain Allah. Hilang dalam batinnya selain Allah, itu dikatakan zikir sufi. Hudur hati kepada Allah itu dikatakan zikir tasawuf atau tarikat. Terbangun hati kepada Allah belum hudur, itu dikatakan orang-orang awam, orang syariah. Adapun orang yang tidak terbangun hatinya, walaupun dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, hatinya terbangun bukan kepada Allah tapi kepada lain Allah. Terbangun umpamanya kepada pekerjaannya dan lainnya, itu adalah zikir ahlul ghaflah, orang yang lalai, maka pahalanya ada, cuma sedikit sekali. Jadi diajak Anda berzikir supaya jangan Anda lalai. Kalau Anda lalai daripada berzikir, Anda mencintai dunia, teringat dunia. Kalau Anda teringat dunia, cinta kepada dunia sumber daripada kesalahan, baik yang zahir maupun yang batin. Sumber maksiat karena cinta kepada dunia. Terjadi pencurian karena cinta dunia. Terjadi mengganggu istri orang, anak orang karena cinta kepada dunia. Terjadi penipuan karena cinta dunia. Terjadi kedengkian karena cinta dunia. Terjadi kesombongan, terjadi fitnah, maka dikatakanlah hubud dunia tak syukuli hatiah. Untuk menghilangkan cinta dunia tidak ada lain ialah dengan iman, dengan berzikir kepada Allah. Kalau dengan pengetahuan tidak bisa untuk menghilangkan cinta dunia. Walaupun alim sekalipun, walaupun pintar sekalipun, tidak bisa untuk menghilangkan cinta dunia. Cinta dunia dihilangkan adalah dengan zuhud, iman, dengan berzikir. Makanya sembahyang 2 rakaat orang zuhud lebih bagus daripada beribu-ribu rakaat orang yang mencintai dunia. Jadi kita tidak boleh terlalu gemar, berkeinginan condong kepada dunia. Kalau itu bisa kita hilangkan dalam salat, Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Jadi Anda dididik dengan berzikir. Jadi mengapa saya yaitu mengajak Anda zikir repik sendiri? Sebab itu mudah, la ilaha illallah. Tapi kalian harus jaga makhraj dalam berzikir. La ilaha illallah, itu mesti hidup. La ilaha illallah, jangan la ilaha illallah, la ilaha. Itu tidak betul. Jadi berzikir juga jaga makhraj dan tajwid baru-baru. Kita berzikir. Zikir untuk hudur untuk ghaibah. Tidak teringat lain, hilang ujub kita. Jadi dengan demikianlah para jemaah sekalian, juga kita mendoakan ya kepada Bapak Dr. Abdullah dengan kedatangan beliau ke Aceh, supaya jangan ada lagi diganggu oleh ulama-ulama ini. Kita menuduh ajaran tasawuf bukan ajaran sesat, macam-macam lah, macam-macam.
Abdul Karim Al-Jili tidak benar. Karena Abdul Karim Al-Jili itu arif billah dari tahun 671 Hijriah. Dia itu arif Kutubuddin. Jadi itu pula yang diejek-ejek oleh ulama Aceh. Saya melihat banyak orang yang mengejek-ejek Abdul Karim Al-Jili ini, yaitu aulia min aulia Allah arif billah, banyak dapat musibah, banyak dapat yaitu malapetaka. Karena Abdul Karim Al-Jili ini adalah waliyun min aulia Allah. Man ada waliyan min aulia Allah, aulia illah, akan membantuhu bil harbi. Apa yang musuhi wali daripada wali Allah, aku izinkan untuk diperang. Jadi baik sangkalah anda kepada Abdul Karim Al-Jili. Beliau keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, yang hendaknya menyampaikan bahwa kitab-kitab beliau tidak mu'tabar. Kitab beliau mu'tabar di dalam ilmu kesufian, bukan mu'tabar dalam ilmu fikih. Kitab mu'tabar dalam ilmu fikih ya, seperti karangan Nawawi, itu yang mu'tabar. Zainuddin Al-Malimbari, pengarang kitabnya atau Ibnu Hajar, ya. Al-Haytami itu pengarang kitab fikih mu'tabar dalam fikih. Jadi Abdul Karim ini orang sufi, dia mu'tabar kitabnya di dalam ilmu kesufian, dalam ilmu dan Pama Sibawaihi. Jadi mu'tabar kitabnya dalam ilmu nahwu. Jadi mu'tabar ini beda-beda, bukan artinya tidak mu'tabar dalam akidah maka tidak mu'tabar. Dalam keseluruhan tidak boleh. Kalau mu'tabar di dalam ilmu akidah, kita belajar itu kitab Ad-Dasuki, Ibrahim Ad-Dasuki As-Sanusi, itu kitabnya mu'tabar dalam ilmu akidah. Jadi mudah-mudahan ulama-ulama Aceh ini, samping dia tahu mengenai akidah yang baik, dia juga tahu mengenai hukum fikih baik dari segi ibadah muamalah yang baik. Dia juga tahu dengan tasawuf dan kesufian. Dan juga saya menggarisbawahi bahwa tasawuf dan kesufian ini untuk kita beribadah, beramal. Jadi untuk beribadah yang baik dengan tasawuf dan kesufian. Kalau umpamanya dengan fikih hukum syarah, kita tahu sekedar beribadah aja, tapi baik tidak dapat dicapai dengan baik. Kita belajar fikih, tidak bisa kita mencapai ibadah kita itu dengan khusyuk, dengan hudur hati, dengan ikhlas, istiqamah, tidak akan dapat. Dengan murakabah umpama, tidak akan kita peroleh. Kita beribadah dengan hudur hati, dengan khusyuk, kalau kita hanya belajar dengan fikih. Jadi kita harus belajar tasawuf supaya ibadah kita ini bagus, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita berakidah Ahlussunnah, supaya kita kokoh dan kuat akidah kita belajar ilmu kesufian. Jangan kita berakidah sekadar ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin, supaya benar-benar terlihat cahaya Allah itu dalam perasaan kita, keberadaannya pada zahir kita dan batin kita. Hanya Allah, tidak lainnya. Jadi mudah-mudahan ulama-ulama di Aceh ini dapat melakukan ibadah baik, akhlak baik, dan dapat mengokohkan akidah baik dengan ainul yakin dan hakul yakin. Maka Aceh ini akan bersinar cahayanya. Betul bahwa Aceh ini Serambi Makkah, Serambi Mah. Tapi kalau kita lihat perjalanan Aceh sebelumnya, nama saja Serambi Makkah, tetapi kenyataan Serambi buka, Serambi buka, bungeng mupang lepuh
awak je tenang je, tanya hana buta je, hati-hati awak tanya baik penyabar kadi hui dekat peka kita hui kabeh tak korupsi kan macam ni ada orang Aceh, dia orang tengku kali je hana buta, ni buta je ngalim, itu orang Aceh. Jadi kalau kita lihat ganja je terbit di Aceh, tapi Serambi Mekah. Jadi inilah supaya akhlak-akhlak jelek ini, pekerjaan yang jelek supaya bisa hilang, sirna di bumi Aceh, supaya kita aman, makmur, hidup berkasih sayang, saling melengkapi. Jangan kedatangan Bapak Doktor Ali Abdullah dari Mojokerto. Jadi demikian sajalah, mudah-mudahan doa kita disampaikan Allah, kita hidup saling melengkapi, saling berkasih sayang, maka kita akan berzikir,